Dari cerita gadis ini, orang tuanya pun masih mencari, ya, sampai saat itu masih mencari, karena ya seperti kehilangan jejak, seperti ditelan bumi. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dewi Uka. Kali ini aku akan menceritakan kisah pengalaman misteri masih di waktu anak-anak. Nah, kali ini ceritaku misteri itu waktu aku kelas 5 SD ya. Jadi waktu itu seperti ini ceritanya. Waktu kelas 5 SD itu kan diadakan setiap kelas itu camping ya. Jadi kalau misalkan setiap kelas itu diadakan camping, kita mengadakan tenda atau membuat tenda. Itu di situ tidak jauh dari situ itu ada sumur, tapi tidak ada yang tahu kalau di dekat situ itu ada sumur, cuma aku saja yang tahu. Malam pertama kita di arena camping, pas itu malam itu kan bikin api unggun. Aku lihat itu di situ ada gadis kecil di bawah pohon, kira-kira 100 meter atau 200 meter dari lokasi kita lagi pada camping. Aku perhatikan gadis itu diam dengan tertunduk ya, dengan diam dan tertunduk. Aku kan penasaran, terus aku samperin gitu kan. Aku tanya, kamu kok nggak ikut gabung sama kita gitu kan? Aku pikir itu masih ya anak-anak teman atau kelas yang lain gitu. Cuma pakaiannya di sini beda ya. Dia pakaiannya tuh pakai baju putih panjang gitu, tapi bajunya itu agak kucel, terus agak kotor gitu kan, rambutnya juga acak-acakan di situ. Terus aku tanya, kamu kenapa di sini sendirian gitu kan? Ayo ikut sono gabung. Dia nggak mau. Nggak, aku di sini aja katanya. Kamu mau nggak temenin aku di sini? Nah terus gadis ini aku tanya, emang kamu kelompok kita bukan, atau di sekolah kita bukan? Kata dia, bukan, kata dia. Aku udah terjebak di sini sudah lama katanya. Aku mikir terjebak apa maksudnya gitu kan. Terus kamu tinggal di mana? Aku tinggal tidak jauh dari sini, di situ ada rumah, kata rumahku. Aku selama ini tinggalnya di situ katanya. Rumah, emang ada rumah di deket-deket sini? Ada katanya. Oh ya udah, nanti kalau misalkan aku izin dulu sama ketua gitu kan, kalau diizinkan besok aku ke rumah kamu ya gitu. Iya katanya. Nah pas aku melihat ke tenda lah, ke rombongan, tiba-tiba pas aku nengok lagi gadis itu sudah hilang. Aku masih belum punya pikiran yang aneh-aneh di situ. Aku pikir ya anak warga situ lah atau gimana gitu. Terus aku ngumpul lagi sama rombongan. Nah singkat cerita, pagi kan, sudah pagi, dengan kan biasa anak-anak itu kan suka disuruh cari kayu bakar kan. Nah aku cari tuh kayu bakar, tapi pikiran aku ke gadis yang semalam. Katanya kan rumahnya tidak jauh dari situ. Aku sambil nyari rumahnya gadis itu, tapi ternyata di situ itu nggak ada rumah, nggak ada. Tapi yang aku temukan itu sumur tua. Nah di dalam situ juga ya sumur udah nggak aktif lah. Intinya sumur tua lah, udah lumutan, udah kelihatannya gimana. Nah di situ aku bengong aja kan, bengong. Nggak lama tuh aku dipanggil sama teman-teman. Ngapain kamu bengong di situ katanya kan? Udah yuk katanya. Terus mereka ketakutan karena di situ hawanya tuh mistisnya kuat ya, mistisnya sangat kuat sekali. Akhirnya aku kembali. Nah terus pas mau asar itu gadis itu memperlihatkan dirinya lagi. Aku samperin lagi kan di bawah pohon itu.
terus dia ngajak aku ke sumur tadi kan. Nah di sini aku salah nggak izin sama ketua gitu, terus ngajak ke sumur itu lagi. Terus aku nanya, rumah kamu di mana? Di situ katanya, di sumur itu. Kan bingung ya kan, masa rumah di dalam sumur, kamu manusia bukan? Enggak katanya, aku bukan manusia katanya. Jadi si gadis ini cerita dulunya itu dia sama seperti kayak kita, anak sekolah juga ya kan, anak sekolah. Nah pas waktu camping itu ada mungkin orang jahat yang memang menyekap dia di situ, dan dia tidak bisa kemana-mana. Bukan suatu kebetulan, pas aku ikut camping disitulah dia baru bisa keluar, dan dia minta pertolongan Nek ya, singkat cerita ya. Berarti di sini dulunya ada pembunuhan yang memang tidak orang ketahui, tidak ada orang yang mengetahuinya. Dan kalau menurut dari cerita gadis ini, orang tuanya pun masih mencari ya, sampai saat itu masih mencari, karena ya seperti kehilangan jejak, seperti ditelan bumi. Kisahnya itu juga tidak ada yang tahu. Dan di situ aku juga mau menolongnya bagaimana ya, soalnya aku cerita sama ketua camping atau guru ya, itu nggak ada yang percaya. Akhirnya aku pendam semuanya itu sampai aku pulang. Tapi di situ aku masih berpikir bagaimana caranya menolong gadis itu. Dan akhirnya ya gimana ya, jadi merasa bersalah karena tidak bisa menolong. Aku cerita juga kepada seorang, nggak ada yang percaya. Jadi ya udah aku pendam sendiri, cuma merasa bersalah itu tetap mengikuti ya, karena aku waktu itu masih kelas 5 SD, umur paling berapa tahun, antara 10 dan 11 tahun ya. Untuk menolong hal-hal yang memang itu kan berhubungan dengan kasus besar, tidak bisa. Jadi aku pendam, akhirnya terkubur sampai sekarang. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjut di cerita-cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.